Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah. Allah wajibkan kita untuk hadir dalam kegiatan Jumatan. Setidaknya dalam sepekan. Kalaupun kita tidak sempat untuk menghadiri kajian, minimal di hari Jumat kita mendapatkan siraman rohani berupa nasihat yang disampaikan oleh khatib, baik dengan membacakan Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka selagi dalam hati seorang hamba ada iman, peringatan yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bermanfaat bagi kehidupannya. Jamaah di belakang Allah, kita berharap kepada Allah semoga negeri ini diberi keamanan oleh Allah. Dan nikmat aman salah satu di antara nikmat besar yang Allah berikan bagi hambanya. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan nikmat ini sebagai alasan untuk memaksa orang musyrikin, mengingatkan orang musyrikin agar mereka mau masuk Islam. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang bertetangga dengan kota Mekah, yang memusuhi Nabi SAW. Namun salah satu di antara nikmat yang Allah jadikan sebagai alasan untuk memerintahkan mereka agar mau masuk Islam adalah nikmat aman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman sehingga mereka tidak mengalami ketakutan. Kita bisa menyadari seorang hamba ketika mendapatkan nikmat aman dari Allah, dia bisa melakukan aktivitas apapun tanpa gangguan. Dia bisa melakukan banyak aktivitas tanpa diwarnai dengan perasaan cemas. Dan itu sebuah nikmat yang luar biasa. Anda berangkat dari rumah menuju masjid untuk Jumatan, atau berangkat dari rumah menuju kantor untuk bekerja. Anda bisa datang ke pasar atau melakukan aktivitas yang lainnya. Apa yang bisa Anda bayangkan ketika kanan kiri Anda penuh dengan senjata? Mungkin kita tidak akan bisa merasakan kenyamanan. Namun walhamdulillah Indonesia aman. Kita bisa melakukan aktivitas apapun dalam posisi tidak ada kecemasan dan tidak ada gangguan. Dan nikmat semacam ini layak untuk selalu kita jaga, untuk selalu kita syukuri, dengan berusaha bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Karena itulah jamaah di belakang Allah, Nabi SAW memberikan definisi seorang muslim. Beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah manusia di mana muslim yang lain bebas dari gangguan tangan dan lisannya. Itulah definisi muslim.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satuan aman yang paling pendek jangkauannya, yaitu tetangga. Siapa yang sampai ganggu keamanan tetangga, dia orang yang punya masalah dengan imannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Tidak beriman, tidak beriman. Man hum ya Rasulullah? Siapakah orang yang seperti itu kondisinya ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang di mana tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Masya Allah. Sehingga kalau kita termasuk di antara orang yang suka mengganggu keamanan orang lain, termasuk tetangga kita, maka iman kita dipertanyakan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara pilar keamanan itu adalah menjaga lisan, dan konteks di zaman sekarang adalah menjaga tulisan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu di antara sifat orang munafik yang suka bikin onar di tengah masyarakat, yang suka bikin gempar di tengah masyarakat. Mereka punya kebiasaan menyebarkan berita viral untuk bikin onar di tengah masyarakat. Fenomena semacam ini sudah pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang munafik pernah menyampaikan sebuah berita viral, dan itu dusta, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan para istrinya. Sampai jadi viral di Madinah. Apalagi yang kita tahu, ketika sebuah urusan rumah tangga berkaitan dengan orang besar akan lebih cepat viral. Ini berkaitan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdengar berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan semua istrinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin tasabbut, ingin tahu kebenaran itu. Dikala masyarakat semuanya sudah ribut, tapi Umar tasabbut. Dikala semua masyarakat ribut dengan berita itu, Umar berusaha untuk menggali lebih detail, benar gak berita itu. Beliau berusaha untuk mendekat sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, atallaqta nisa'ak? Ya Rasulullah, apakah benar bahwa Anda telah menceraikan semua istri Anda? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, tidak benar. Umar radhiyallahu anhu langsung mengatakan, Allahu Akbar. Beliau dengan heran sambil mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ternyata yang selama ini viral adalah berita dusta. Berkaitan dengan kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat An-Nisa. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi, ketika datang berita yang itu berkaitan dengan al-amni awil khauf, dengan masalah stabilitas masyarakat, stabilitas nasional. Maksudnya adalah berkaitan dengan masalah keamanan. Adza'u bih, mereka sebar-sebarkan berita itu. Sehingga bikin viral, bikin onar di tengah masyarakat, ramai duluan. Anda bisa lihat sebuah titik permusuhan bersumber dari mana? Dari berita yang viral, yang belum jelas kebenarannya. Yang ini memberitakan A, yang ini memberitakan B, apalagi di masa medsos. Begitu mudahnya orang bisa membuat sebuah berita tanpa harus membuat sebuah stasiun berita. Dia bisa menyebarkan berita melalui medsos dan jadi viral. Lalu bikin onar di tengah masyarakat, membikin emosi antara rakyat dengan aparat, sampai kemudian terjadilah pecah seperti barangkali kejadian yang dalam waktu dekat seperti yang kita lihat. Berawal dari sebuah berita. Makanya lah waspada jamaah yang dimuliakan Allah. Peringatan semacam ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana karakter orang munafik yang mereka suka menyebar-nyebarkan berita viral untuk bikin onar di tengah masyarakat. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Lalu Allah arahkan, kalau mereka kembalikan tentang berita viral itu kepada Rasul dan kepada ulil amri yang mereka tahu dan ngerti tentang hakikat yang sejatinya, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Tentu orang yang bisa membuat kesimpulan yang benar
tahu seperti apa berita yang benar. Jamaah dimakanan Allah Subhanahu wa taala. Kita diarahkan, tidak semua yang kita dengar layak untuk kita ceritakan. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan oleh Muslim dalam muqaddimah sahihnya, Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu disebut pendusta apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Dia tidak menciptakan berita, dia tidak menciptakan kedustaan. Tapi ketika ada orang setiap kali dengar sesuatu langsung disebarkan, langsung disampaikan tanpa ada kejelasan apakah itu benar atau salah, disebut oleh Nabi SAW, "Kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah orang itu disebut sebagai berdusta ketika dia mendengar semua, ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ibarat dia seperti corong. Apapun yang masuk di mikrofon, corong itu bunyi. Telinga kita bukan corong. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala batin untuk mencerna, sehingga Allah Subhanahu wa taala arahkan, "In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka jelas dipertegas dulu, dicari kebenaran dulu. Karena bisa jadi ternyata berita itu adalah sebuah kesalahan. Kita jaga keamanan di lingkungan masyarakat kita untuk sesuatu yang belum jelas, untuk berita apapun yang mungkin viral. Tidak semuanya harus kita sampaikan dan tidak semuanya harus kita percayai, karena bisa jadi gangguan keamanan datang dari sebuah informasi yang viral. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan materi, saya ingatkan dengan sebuah hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah menyebutkan, "Idza jaa yaumul jum'ah qamatil malaikatu fi abwabil masajid." Apabila datang hari Jumat, maka para malaikat berjaga di pintu masjid. Yaktubunal awwal fal awwal, dan dia akan mencatat setiap orang yang datang masuk ke dalam masjid sesuai dengan urutannya. Fa idza ja'al imam, dan ketika khatib sudah datang, khutbah dimulai, maka para malaikat menutup catatannya. Anda yang datang setelah khutbah Jumat dimulai, nama Anda enggak ada di situ. Nama Anda tidak ada di situ. Walaupun Anda sudah menunaikan kewajiban Jumatan, tapi nama kita tidak ada dalam daftar presensi yang hadir di hari Jumat. Sangat disayangkan. Maka sesibuk apapun kita, saya yakin Jumatan ini lebih penting daripada kesibukan itu. Tinggal mengatur waktu. Waktu zuhur terpampang dengan jelas dan bisa kita akses di internet kapan azan dikumandangkan. Tinggal selanjutnya, apakah Anda lebih cermat dalam mengatur waktu sehingga bisa mengenali ini kegiatan yang lebih prioritas dibandingkan yang ini. Tinggal itu saja. Mudah-mudahan nama kita selalu ada dalam daftar presensi yang dicatat oleh para malaikat. Selanjutnya jamaah, ada sebuah ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, yang diberikan oleh Allah kepada orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik suka menyebarkan berita tentang kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bikin geger di tengah masyarakat. Allah Subhanahu wa taala ngasih ancaman kepada mereka. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. La illam yantahil munafiqun, kalau orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, wal murjifun, serta para al murjifun. Siapakah al murjifun? Allah sebut al murjifuna fil madinah, orang yang suka bikin geger di kota, yang bikin gempar di kota dengan aneka senjata berita viral di masyarakat.
La ilam yantahi, kalau mereka tidak menghentikan kebiasaan buruk itu, lanughriyannaka bihim, aku akan berikan kekuatan bagimu wahai Muhammad untuk menghabisi mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila, kemudian mereka tidak bertetangga dengan kamu kecuali hanya sedikit saja. Baik, mungkin kita merasa bisa menikmati ketika kita membaca berita, sehingga salah satu yang aneh di tengah masyarakat, informasi berseliweran di HP kita, di layar televisi kita, di radio kita, banyak sekali informasi. Tapi tidak semua informasi itu bermanfaat bagi hidup kita. Al-Quran itu juga informasi. Ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama itu juga informasi. Pembahasan tentang kajian hadis itu juga informasi. Intinya, apa yang akan kita serap, itulah yang mempengaruhi kepribadian. Maka kita berada dalam pilihan. Lebih banyak mana yang Anda serap? Ilmu agama ataukah berita? Kita akan mengevaluasi diri kita. Betul Pak, kita lebih banyak menyerap berita daripada ilmu agama. Padahal mungkin berita itu justru akan menimbulkan emosi pribadi. Anda mungkin marah, Anda mungkin sedih, Anda mungkin emosi saat Anda membaca berita. Tapi ketika Anda membaca ilmu agama, itu dibutuhkan sebagai panduan hidup Anda sehari-hari. Tentang bagaimana cara wudhu yang benar, mungkin masih banyak di antara kita yang nggak ngerti. Tentang bagaimana cara sholat yang benar, banyak di antara kita yang nggak paham. Tentang bagaimana cara ibadah yang benar, bahkan baca Quran dia belum bisa. Tapi dia biarkan dirinya untuk itu. Sehingga kita jadi orang yang terbuka dengan berita yang belum tentu kita butuhkan, tapi kita tertutup dengan ilmu. Sekali lagi, sejuta informasi berseliweran di sekitar kita, disitulah kita memilih Anda butuh nutrisi yang mana, karena kita akan menjadi orang sebagaimana apa yang kita serap. Jika Bapak Ibu banyak menyerap ilmu agama, banyak menyerap tausiah Al-Quran dan hadis, kita akan menjadi orang baik. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah, dengan peringatan dari Allah, maka hati seorang hamba akan bisa menjadi tenang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang penduduknya diampuni oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri di mana Allah Subhanahu wa taala menata baik atasannya maupun bawahannya. Dan kita mohon kepada Allah, semoga kaum muslimin diberi limpahan hidayah oleh Allah untuk bisa memilih yang terbaik bagi hidupnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma arzuq lahum wuzara as-salihin, Allahumma arzuq lahum bitanat as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.